Badan Pengawas Pemilu Ponorogo berhasil menangkap seorang penyebar uang yang hendak diberikan kepada warga menjelang pencoblosan. Dari pemeriksaan sementara, pelaku berinisial A warga Jenangan ini sengaja menyebarkan uang Rp70.000 per orang untuk mensukseskan seorang caleg Dapil 2 DPRD Ponorogo. Tak hanya pelaku dan uang senilai 1,3 juta rupiah, tim dari Bawaslu juga berhasil menyita daftar 19 nama calon penerima money politik. Kalau uangnya yang beredar itu 1.330.000, jadi itu ada kita amankan ada uang nominal 50 sama 20-an ribu sama daftar nama calon penerima dari salah satu calon peserta pemilu di Kabupaten Ponorogo. Masa tenang selama 3 hari yang seharusnya jadi masa kontemplasi atau pemantapan pilihan bagi pemilih justru masih ditemukan pelanggaran pemilu seperti politik uang. Indonesia Corruption Watch menilai masa tenang justru salah satu waktu yang rawan politik uang, intimidasi, kekerasan maupun tindakan provokatif lainnya. Masa tenang ini adalah masa terdekat dengan hari H ya, hari pemungutan suara. Di pemilu yang sangat kompetitif seperti di pemilu 2019 ini, baik itu caleg maupun partai politik, mereka ya ini adalah kesempatan terakhir mereka kemudian untuk memobilisasi pemilih, untuk mempengaruhi pemilih agar kemudian menjatuhkan pilihannya kepada caleg ataupun partai politik yang bersangkutan. Jadi untuk mencegah praktik politik uang menjelang hari pemungutan suara, Badan Pengawas Pemilu memastikan akan tetap berpatroli saat masa tenang. Tak hanya saat menjelang pemungutan suara, Bawaslu juga pastikan ribuan petugas akan berjaga di TPS saat hari pemungutan suara. Perbedaan faktor yang mempengaruhi kerawanan indeks yang barusan kita launching adalah dimensi-dimensi yang mempengaruhi tahapan dari sisi ketika tahapan berjalan. Misalnya kerawanan DPT yang masih dominan menjadi kerawanan utama. Kemudian pasca logistik ini kita kan di beberapa tempat juga diingatkan bahwa potensi kurang logistik rusak, salah kirim itu kan juga terjadi. Antisipasi lainnya, baru-baru ini Bawaslu juga memutakhirkan indeks kerawanan pemilu yang disusun berdasarkan formulasi data berdasarkan 4 dimensi, 16 subdimensi, dan 100 indikator. Hasilnya, secara nasional, skor Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP 2019 berada di angka 49,63% atau tergolong sedang. Meski begitu, Bawaslu menemukan kerawanan yang cukup tinggi di sejumlah daerah. Tercatat ada 16 provinsi yang memiliki nilai di atas rata-rata nasional. Provinsi Papua menempati posisi pertama dengan nilai Indeks Kerawanan Pemilu tertinggi dengan nilai 55,08. Papua disusul oleh daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Bengkulu, Aceh, Jambi, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Sedangkan pada tingkat kabupaten kota ditemukan 8 daerah masuk kategori kerawanan tinggi. 8 daerah tersebut adalah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Lembata, Kabupaten Mamberamo Raya, Kota Solok, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Dungga. Di masa tenang, seharusnya seluruh pihak mematuhi aturan Komisi Pemilihan Umum sehingga pemilu bisa berjalan dengan berkualitas, bersih, dan damai. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.